Selamat siang semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial uh, bisa tapik di Megatik. Kali ini bisa tapiknya saya menggunakan metode pot umum, pot game, dan YouTube. Jadi di sini koneksinya kita bagi tiga, yaitu ada game, umum, dan YouTube. Di mana koneksi saya ISP saya itu 40 Mbps, 40 Mbps. Nah, gamenya saya akan membagi jadi 10 Mbps, umum 15 Mbps, dan YouTube 15 Mbps. Jadi pengertian bisa traffic sendiri itu yaitu di mana setiap koneksi masing-masing yang sudah kita tentukan, dari game, umum, dan YouTube ini tidak melebihi dari batasan yang kita sudah limitasi di sini. Ini misal, di sini ada user 10 user hotspot, semuanya bermain game. Maaf, bukan bermain game, semuanya membuka YouTube. Nah, membuka YouTube. Jadi 10 user ini walaupun dia udah di limit sekitar 1 Mbps per user, nah, dia nggak akan melebihi dari 15 Mbps untuk koneksi YouTube-nya. Jadi kalau ada user yang sedang bermain game atau membuka uh, browsing sekedar umum buka Instagram, dia nggak akan mengganggu dari koneksi umum dan game ini. Itu kurang lebihnya. Nah, jadi kita mulai saja. Di sini saya sudah menyediakan port gamenya. Kita buka Megatik saya. Nah, di sini saya menggunakan koneksi dari WiFi ID, di mana internet saya bukan dari router 1, melainkan dari WLAN 2. Jadi untuk yang pakai koneksi kayak IndiHome, disesuaikan aja nanti di manualnya. Nanti saya kasih tahu. Kita mulai. Yang pertama kita buat rule dari firewall raw-nya. Yang bukan ini, jangan lupa yang pertama salah, bukan raw tapi address list dulu. Di sini kita lihat port lokal kita, IP lokal kita. Nah, IP lokal kita ini saya di sini IP hotspot saya menggunakan 50.50.50.1/18, yang /24 disesuaikan aja, nggak masalah. Di sini saya menggunakan /18 untuk koneksi hotspot, dan koneksi umum koneksi dari PC atau server server dari lokal maksudnya itu 192.168.30.0 dan 192.168.200.0. Kita buat dulu di sini. Pertama kita buat untuk hotspotnya dulu, kita tambah, kita buat IP lokal. Kita masukin yang tadi 50.50. Kita disesuaikan IP lokal, IP hotspot maupun IP dari LAN laptop. Nah, itu IP lokal. Oh, salah. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat untuk lokal laptopnya itu 30.1 dan 200.0. Itu IP clientnya. Client yang di bawah Mikotik, client hotspot, client uh, lokal lah, misalnya apa memakai sendiri gitu. Kita copy paste aja biar nggak salah. Ya, satu lagi. Ini IP lokal masih tetap. Nah, mengapa saya di sini IP lokal saya pakai 18? Ya, kalau yang 124 nanti disesuaikan aja, nggak ada masalah. Pokoknya samain dengan IP yang dibuat untuk hotspotnya atau kliennya. Nah, kalau sudah dibuat di sini, address list kita masuk firewall raw-nya, masukin port Microtik-nya. Nah, yang pertama saya buat untuk PUBG. PUBG itu
port TCP-nya ini dan port UDP-nya ini. Kita buat pertama draw, klik plus, chain routing, protokolnya TCP, sesuaikan destinasi portnya. Kita buat di sini, kita copy paste. Sudah. Nah, jadi di RAW ini setiap koneksi yang memakai port yang sudah kita tentukan ini otomatis IP-nya akan menambah atau menangkap IP-nya dan masuk ke address list ini. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, untuk ini kita beralih ke lanjut ke tab action. Action, pilih add DST to address list. Nah, jadi ini tadi saya bilang tadi, port sekian ini IP-nya akan ditambah ke address list add DST. Addressnya kita buat kumpulannya IP game. Nah, timeout ini jadi IP sekian yang sudah didaftarkan otomatis yang port tadi, dia otomatis dihapus setelah timeout ini kita tentukan. Jadi di sini saya timeoutnya sekitar 12 jam. Oke, apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat untuk port UDP-nya juga. UDP, chain tetap routing, protokolnya UDP, destinasi portnya kita copy dari sini. Nah, destinasi portnya paste, action tetap sama, add DST to address listnya pilih IP game yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai salah karena kita tadi sudah buat IP game untuk yang pertama tadi, jadi tinggal pilih aja. Timeoutnya tetap 12 jam. Klik apply, klik OK. Balik lagi ke address list. Nah, jadi di sini kita sudah membuat rule untuk port PUBG. Selanjutnya kita membuat untuk game FF atau Free Fire. Klik tambah di general, protokol TCP, destinasi port kita copy, actionnya tetap add DST to address list. Address listnya pilih yang tadi IP game, timeoutnya 12 jam. Komennya nah, ada sedikit kesalahan tadi. Untuk ini jangan lupa di PUBG tadi kita ubah semuanya sebelum terlanjut tadi. Di general, di advanced, source address list kita akan ke IP lokal dan DST address list ke selain IP lokal. Selain IP lokal, action tetap ini, klik apply, klik OK. Nah, ini juga sebalik ini kita samain juga IP lokal selain. Nah, jadi mengapa ini saya isi source address list IP lokal dan destinasi addressnya selain IP lokal? Jadi koneksi IP lokal yang sudah kita tentukan tadi dan kalau dia mengakses port yang sudah kita tentukan, nah, dia akan menambah menjadi IP game di address list ini. Kurang lebih segitu. Maafkan kalau saya kasih penjelasannya sedikit berbelit. Klik OK. Untuk sesi sudah, kita lanjut ke Free Fire. Free Fire UDP-nya. Destinasi port kita copy.
UDP advance address list dari ke IP dari IP lokal destination selain IP lokal. Action add to address listnya IP game. Timeoutnya 12 jam. Oke. Nah, selanjutnya kita Mobile Legend. Caranya tetap sama, nggak ada beda. General, chain routing, protokol TCP, destinasi port, copy yang tadi. Advance, source address list IP lokal, destinasi address list IP lokal. Selain IP lokal, actionnya add to address list IP game, timeoutnya 12 jam. Comment Mobile Legends, klik OK. Sudah ini, kalau kita tambah lagi, klik tambah. Channel chain routing, protokolnya UDP, destinasi portnya kita copy, kita paste. Advance-nya source address list dari IP lokal, destinasi address list selain IP lokal. Action address list, addressnya IP game, timeoutnya 12 jam. Oke, untuk yang lainnya juga tetap sama. Karena di sini saya cuma mencontohkan sebagian saja untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan IP port umum. Jadi koneksi umum itu otomatis ditambahkan ke address list yang sudah kita tentukan. Nah, kita klik tools, chain routing, protokol 6 TCP, destinasi port kita pilih port umum, copy, advance-nya source address list dari IP lokal, destinasi address list selain IP lokal. Action add to address list jangan pilih lagi yang ini, kita buat yang baru, IP umum, timeoutnya 12 jam. Klik apply, comment, koneksi umum. Oke. Nah, setelah port TCP sudah, kita tambahkan koneksi umum port UDP-nya. Chain tetap routing, protokolnya UDP, destinasi port, kita copy, kita paste lagi. Advance-nya source address list IP lokal, destinasi address list selain IP lokal. Action tetap sama, address to address listnya IP umum, kita sudah buat tadi IP umum, timeoutnya 12 jam. Klik apply, klik OK. Nah, dari sini kita lihat apakah sudah ada ini. Nah, di sini IP game sudah ada di otomatis. Ini ada tulisnya di dynamic. Jadi port yang sudah kita daftarkan tadi, apabila ada klien yang mengakses port tersebut, otomatis IP-nya akan ditambahkan. Nah, itu dia IP umum. Berarti IP yang sudah sekian ini dia memakai port 80 semua dan diidentifikasi sebagai IP umum, begitu juga IP game. Nah, sekarang kita tambahkan untuk koneksi YouTube. Nah, jadi YouTube ini caranya kita nggak ada tidak pakai port, kita pakai content. Nah, caranya klik tambah, chain routing, yang lainnya kosongkan, ke tab advance, source address list pilih IP lokal, destinasi address list selain IP lokal, content di sini kita buat Google video.com. Nah, action add to address listnya kita buat IP YouTube. Timeoutnya kita buat tetap 12 jam.
klik apply, klik OK. Oh, kita komen dulu. Koneksi YouTube. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke Mangle-nya. Kita buat koneksi, making koneksi untuk SMP dan DNS. Nah, klik tambah, chainnya routing, protokolnya ICMP, yang lain biarkan. Advance, tab advance, source address list, IP lokal, destinasi address list selain IP lokal. Actionnya pilih mark connection karena kita mau making connection. New connection mark ICMP DNS, password tetap centang, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk DNS nya, chain tetap routing, protokolnya UDP, destinasi port 53, DNS 53, advance source address list IP lokal, destinasi address list selain IP lokal. Di tab action kita pilih mark connection, new connection marknya kita pilih SMP DNS, klik apply, klik OK. Nah, kita namain dulu tadi making ICMP DNS. Nah, klik OK, apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita making paket. Nah, making paket untuk SMP dan DNS ini. Nah, klik tambah, kenal, chainnya kita pakai forward, yang lain tetap kosongkan. Di interface karena ini untuk downloadnya mau di making paket download, pilih dari WLAN 2. Nah, di sini internet saya kan bersumber dari WLAN 2, jadi kita pilih WLAN 2. Nah, yang untuk koneksi internet dari Ether 1 tinggal disesuaikan aja ini interface-nya Ether 1. Jangan pilih WLAN 2 karena beda. Kita pilih WLAN 2. Connection mark kita pilih SMP DNS yang sudah kita marking tadi. Di advance kosongkan, dikosongkan semua. Di action kita pilih mark paket. New paket marknya kita tulis ICMP DNS download. Password kita hilangkan contohnya, klik apply, klik OK. Kita komen dulu making paket ICMP DNS, klik OK. Nah, udah. Selanjutnya kita tadi udah buat marking untuk download ICMP DNS, sekarang kita buat marking uploadnya. Caranya sama, chainnya forward. Iya, di sini yang bukan in interface tapi kita pilih out interface. Out interface dari WLAN 2 karena internet saya dari WLAN 2. Yang internet dari LAN 1 disesuaikan aja. WLAN 2. Connection mark kita pilih SMP DNS yang sudah kita marking tadi. Di action kita pilih mark paket lagi. Di sini new paketnya ICMP DNS download upload. Password hilangkan centangnya, klik apply, klik OK. Nah, sampai sini kita sudah membuat marking dan marking paket untuk SMP DNS. Selanjutnya kita buat untuk game online. Nah, untuk game online di sini kita balik ke Mangle, klik tambah, di general, chainnya post routing, protokolnya nggak usah dikosongkan. Interface pilih WLAN 2 yang dari sumber ISP kita. Connection mark nggak usah. Advance, nah di tab advance ini source address list kita pilih IP lokal, destinasi address list IP game. Nah, jadi di sini koneksi IP yang sudah kita tentukan, port yang sudah kita tentukan tadi, dari IP lokal menuju IP game, dia akan ditandai sebagai game online. Nah, gitu. Jadi di sini
kita marking koneksinya dulu. Yang kalau dari IP lokal menuju IP game, kita tandain sebagai game online. Klik apply. Possible. Oh, salah. In the interface kita kosongkan dulu karena kita bukan marking paket. Maaf, salah. Oke. IP lokal, action mark connection marknya game online. Klik apply, klik comment, mark game online. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat marking paketnya. Caranya seperti marking SMP DNS tadi. Klik tambah. Di general kita buat forward chainnya. In interface kita pilih WLAN 2. Connection marknya kita pilih game online. Kita sudah menandain mark game online tadi. Game online. Di tab advance biarkan semua. Di tab action pilih mark paket sini in interface WLAN. Di paket marknya kita buat game download. Pas cok hilangkan centang, klik apply, klik OK. Nah, kita namain dulu Pak. Mark paket game online. Oke. Nah, setelah membuat untuk download, sekarang kita buat untuk uploadnya. Caranya sama, klik plus di tab general, chainnya forward, out interface ke ISP, connection mark, game online, action, mark paket, new paket marknya game, kita sudah tadi game online upload. Ya, game online upload. Pas cek hilangkan centang, klik apply, klik OK. Sampai sini kita sudah membuat marking game dan marking paketnya untuk game online. Selanjutnya kita buat marking untuk ini koneksi umum. Nah, di sini chainnya tetap post routing kayak game online tadi. Di tab advance kita pilih source address list, IP lokal dan destinasi listnya ke IP umum. Jadi di sini setiap koneksi lokal yang mengarah ke IP umum akan ditandain di nama connection sebagai koneksi umum. Nah, itu kurang lebih pengertiannya gitu. Jadi setiap IP lokal yang mengarah ke IP umum juga akan ditandai sebagai koneksi umum. Kurang lebih gitu. Klik apply, kita komen dulu. Koneksi mark koneksi umum. Klik OK, klik apply, klik OK. Nah, setelah kita buat marking ini, sekarang kita buat marking paketnya. Caranya sama seperti game online tadi. Klik tambah, chainnya forward, in interface ke ISP WLAN 2, connection marknya pilih umum yang sudah kita tandain tadi. Nah, di tab advance kosongkan semua, tab action kita pilih mark paket marknya umum download. Pas untuk hilangkan centang, klik apply, klik OK. Nah, jadi pengertian di sini koneksi mark koneksi yang sudah kita tandain tadi ya di chain sebelumnya, di URL sebelumnya itu akan ditandain sebagai paket download. Kurang lebih gitu. Klik apply, klik OK. Untuk uploadnya hampir sama, kita forward chainnya, tapi dia out interface ke ISP. Konsumer kita pilih umum, action,
mak paket. Nah, paket maknya umum upload, pastuk, klik apply, klik OK. Nah, jadi di sini setiap koneksi yang keluar dari WLAN 2 dan sudah ditandain IP umum tadi, dia ditandain sebagai paket umum upload. Nah, klik apply, klik OK. Sampai sini kita sudah selesai membuat koneksi umum dan paketnya. Nah, selanjutnya kita buat untuk koneksi YouTube-nya. Nah, di sini koneksi YouTube-nya sama, klik tambah, kenal, post routing. Post routing. Di tab advance kita pilih source address list, IP lokal, destination address list, IP YouTube. Nah, jadi setiap yang bentar. Ini paket mah kita buat dulu sebelumnya. YouTube. Nah, gitu. Nah, jadi di sini penjelasannya, setiap IP lokal yang mengarah ke IP YouTube, dia akan ditandain sebagai YouTube, koneksi YouTube. Sudah, klik apply. Kita main dulu. Koneksi YouTube. Klik apply, klik OK. Nah, setelah kita buat ini, kita buat marking paketnya. Klik tambah di general, change forward, in interface, WLAN 2 dari SP. Connection marknya kita pilih YouTube, ya, YouTube karena dia koneksi YouTube. Di tab action kita pilih mark paket. New paket marknya YouTube download. Passwordnya centangkan centangnya, klik apply. Komennya kita buat marking paket YouTube. Jadi sini pengertiannya, setiap koneksi YouTube yang masuk dari ISP yang IP scan sudah kita tandain tadi, dia akan dijadikan paket itu YouTube download. Kurang lebih seperti itu. Kita buat uploadnya juga. Klik change forward, out interface-nya ke ISP, connection mark tetap YouTube. Tab action-nya mark paket, new paket marknya YouTube upload. Password hilangkan, klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini kita sudah membuat marking koneksi dan marking paketnya untuk koneksi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita sering menjumpai kalau paket dari game online ini kan dia koneksinya kecil. Nah, di sini kita akan buat rule di mana kalau IP yang sudah kita buat tadi di sini, yang IP game ini, bila koneksinya melebihi sekitar 200 kbps, dia akan ditandain sebagai IP umum. Nah, jadi untuk yang sering mungkin download data dalam game, atau misalnya itu PUBG itu kan ada file-file dalam gamenya yang butuh di-download, dia kan koneksinya besar. Nah, di sini kita tandain dia berubah sebagai koneksi umum. Nah, cara membuat rule-nya itu, pertama kita klik general, chain-nya post routing, connection-nya kita pilih game online. Salah, connection mark-nya kosongkan. Di tab advance, IP lokal, destinasi address list, IP game. Nah, connection rate-nya kita buat 250k sampai 100m. Action-nya
MAC connection. New connection MAC-nya kita jadikan umum. Nah, jadi sesuai pengertian tadi, setiap IP lokal yang mengarah ke IP game, tapi koneksinya di antara 250K sampai 100M, dia akan otomatis berubah menjadi paket umum. Jadi yang mengakses game, dia download data game misalnya, nah, tapi melebihi koneksi yang sudah ditentukan tadi, atau di antara koneksi yang sudah ditentukan tadi, dia akan berubah ke koneksi umum. Jadi dia mengarah ke umum nanti, dilimitasi 15 Mbps ini, bukan dilimitasi game 10 Mbps, kurang lebih gitu. Oke, sudah. Klik apply, komennya salah, komennya kan koneksi game ke umum apabila melebihi 250K. Klik apply, klik OK. Nah, sampai sini kita sudah membuat role model-nya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut di queue, bukan di simple queue, tapi queue tree. Pertama kita buat global traffic-nya dulu. Kita namain global traffic, ini seluruh traffic-nya. Bahan global, queue, default, yang lain biarkan saja. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih, kita buat total dari upload dari seluruh koneksi yang telah kita buat tadi. Total koneksi downloadnya, total koneksi download dulu, yaitu kita buat namanya total download. Filenya kita pilih global traffic sesuai yang tadi, global traffic sini. Nah, queue-nya pilih PCQ download default karena kita akan buat total download. Priority-nya biarkan segini. Maksimal limitnya kita sesuaikan koneksi ISP kita, yaitu 40 Mbps. Bila koneksi kalian 50 Mbps, ya isi 50 Mbps, yang isi 40 Mbps. Di sini saya isi 40 Mbps. Salah, 40M. Sudah, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita limitasi koneksi untuk ICMP dan DNS tadi. Kita buat dulu, klik tambah ICMP dulu yang pertama, ICMP download. ICMP download, filenya total download. Nah, jadi dari total download dia masuk ke anaknya si total download tadi, dia nggak bakal melebihi 40 Mbps. Paket MAC-nya kita pilih ICMP DNS download karena kita buat ICMP download. Queue tipe PCQ download default, priority-nya biarkan, max limit biarkan, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat DNS-nya, DNS download-nya. DNS download, filenya kita pilih total download, masih di bawah total download karena buat download. Paket MAC-nya kita pilih ICMP DNS download. DNS download, queue tipenya PCQ download default, yang lain biarkan kosong, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita buat limitasi untuk game. Game ini kan karena ini kita buat karena 10M tadi kita buat game download. Filenya pilih total download. Paket MAC-nya kita pilih game download, sudah kita buat tadi. Queue tipenya PCQ download default, priority-nya 1. Nah, di sini max limitnya kita buat 10M sesuai yang sudah kita buat tadi di sini. Kita tentukan mau 10M, bukan dibuat maksudnya 10M, tentukan ini 10M. Limit add-nya kita buat 1M aja. Jadi di saat koneksi yang sibuk,
dia akan berubah menjadi 1M. Kalau nggak mau pakai limited juga nggak apa-apa. Klik apply, klik OK. Sampai sini kita sudah buat limitasi untuk game. Nah, selanjutnya kita buat limitasi untuk YouTube. Limitasi untuk YouTube dulu. Kita namain YouTube download. Filenya tetap total download. Paket marknya kita pilih YouTube download. Nah, kalau tipe kita pilih PCQ download default. Priority-nya kita pilih 3 aja. Limit add nanti dulu. Max limitnya kita sesuaikan dengan yang mau kita buat tadi, YouTube 15 Mbps. 15 Mbps. Salah, 15 M. Limit add-nya kita buat setengah dari 15 M ini. Jadi sini 7,5 kita bulatkan saja ke 7 M. Klik sampai sini sudah selesai, klik apply, klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan ini sekarang yang sudah dikonekkan sekarang ini 537 kilobyte per second yang digunakan seluruh klien saya belum menyentuh limit. Nah, selanjutnya kita buat untuk koneksi umum. Limitasinya namanya umum download, filenya total download, paket marknya kita pilih umum download. Koyo tipenya basic default, priority-nya 5. Max limitnya sesuaiin yang mau kita buat tadi, umum 15 Mbps. Limitednya kita buat 7M. Klik apply, klik OK. Nah, jadi di YouTube dan umum tadi dia tidak akan melebihi 15 M limitnya sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk total download ini dia total download dari seluruh koneksi yang sudah kita buat tadi 40 M. Jadi seluruhnya ini tidak akan melebihi 40 Mbps dari limitasi ISP tadi. Misalnya kita buat upload. Untuk uploadnya kita buat total upload, filenya global traffic, yang lain kayak tipenya PCQ upload default, yang lain biarkan saja. Yang ini PCQ upload ya. Untuk PCQ uploadnya total upload maksudnya kita limit 40 M. Nah, di sini ISP saya ini downloadnya 40 Mbps dan uploadnya itu 40 Mbps. Nah, jadi kita limit 40 M tetap. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat limitasi untuk DNS dan SMP. Klik plus DNS upload, filenya total upload, paket marknya ICMP DNS upload, koyo tipenya PCQ upload default, yang lain biarkan saja. Klik apply, klik OK. Selanjutnya ICMP-nya ICMP upload, filenya total upload, masuk ke total upload, paket marknya SMP DNS upload, koyo tipenya PCQ upload default, klik apply, klik OK. Maaf, salah ini. Upload. Nah, selanjutnya kita buat limitasi untuk game online-nya. Limitasi untuk game online upload. Nah, jadi di sini kita klik plus game upload. Filenya kita pilih total upload seluruhnya, total uploadnya. Koyo tipe PCQ upload default. Nah, priority-nya kita 1. Max limitnya sesuai yang mau kita buat tadi 10 M.
7M. Limit add-nya samain 1M. Nah, di sini kalau mau buat 5, gamenya 5M, 2M sesuai kebutuhan saja, karena ISP ini kadangan download dan uploadnya berbeda. Di sini karena saya pakai WiFi ID, upload dan downloadnya 1:1. Jadi nggak apa-apa saya buat sama. Klik OK. Nah, salah, game download tadi, game upload tadi pakai maknya belum. Klik game download, pilih. Game upload, salah. Game online upload. Nah, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat limitasi upload untuk koneksi umum. Upload filenya, total upload, paket marknya, umum upload, koyo tipenya PCQ upload default, priority-nya 3. Ini umum ya, priority-nya 5. Max limitnya sama kayak download tadi 7M. Max limitnya sama kayak download tadi 15M, maksudnya limit add-nya 7M. Klik apply, klik OK. Nah, apabila di SP-nya enggak 15M, mau di limit, sesuaiin aja. Sekarang YouTube juga. YouTube upload. Filenya kita masukin di total upload, paket marknya YouTube upload, ke YouTube-nya PCQ upload default, priority-nya 3, limit add samain kayak downloadnya tadi 7M, max limitnya 15M. Nah, klik apply, klik OK. Sampai sini kita sudah membuat Coyote untuk bisa tapik. Kita tes di speed test. Kita tes apakah sudah masuk. Nah, dia langsung masuk ke umum dan umum masuk di masuk di umum dan umum download dan umum upload. Jadi kita lihat, nah dia cuma 10M karena speed test ini diidentifikasi sebagai koneksi dari umum. Ini lihat dia merah. Nah, coba lihat kita uploadnya. Nah, mungkin tadi karena kita limitasi 15M dan upload 15M, di sini mungkin klien saya lagi pada sibuk mungkin di koneksi umumnya, makanya cuma dapatnya 11M. Kurang lebih gitu. Jadi intinya yang sudah saya jelaskan di video pertama tadi, fungsi dari bisa tapik itu. Jadi untuk game online itu tidak bisa ditentukan apakah bisa lancar atau tidak, karena di sini kita cuma membatasi koneksi tiap tipe yang sudah kita tentukan tadi. Ada umum, ada YouTube, dan ada game online. Nah, di sini pemakaiannya kecil karena di sini klien saya masih dikit di YouTube. Saya kira sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi nanti untuk potnya ini akan saya tulis di deskripsi video ini, dan usahakan untuk membuat sendiri atau pelajari bisa topik ini. Jangan pakai script terus. Kalau kita pakai script terus, kita tidak bisa belajar. Nah, jadi kalaupun kita salah, kita tahu kalau kesalahan kita di mana. Kalau memang masih bingung, boleh komen di video ini, nanti insya Allah saya akan bantu. Bila sekian dulu, selamat siang.